semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Karena materi ini cukup panjang, aku bagi jadi 3 part ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut proses berikutnya, yaitu buku besar sampai neraca lajur. Yuk, kita mulai. Nah, selanjutnya langkah kita adalah posting dari jurnal khusus ke buku besar umum. Jadi sebagai contoh yaitu petty cash dengan nomor akun 11110 yang dimana tanggal 1 ini merupakan balance-nya yaitu dari neraca saldo yang kemudian ref-nya kita isi dengan checklist dan saldonya kita isi 3 juta yang dimana angka ini kita dapat dari neraca saldo tanggal 30 November 2024. Selanjutnya, apabila ada transaksi yang berhubungan dengan petty cash seperti halnya dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggal 12 ini, maka kita harus mempostingnya ke buku besar umum. Karena pada tanggal ini kita melakukan pengisian ulang kas, yang dimana pengisian ulang kas kecil ini akan bertambah di sebelah debit. Lalu kita posting ini ke buku besar tanggal 12, yaitu dengan deskripsinya nama jurnal, yaitu cash payment journal, dengan ref-nya yaitu CPJ 01 dengan jumlah di debitnya 2.575 dan saldo kas kecil kita bertambah 5.575.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita dapat transaksi petty cash itu dari mana lagi sih? Nah, mungkin setelah dari cash payment journal ini kita bisa mendapatkannya dari petty cash journal, yaitu jurnal kas kecil, yang dimana kalau kita ingin posting ke buku besar itu kita hanya mengambil jumlah ini saja, jumlah ini yang 2.575.000, yang daripada ribet kan buat kayak gini. Nah, ini juga mempermudah kalau di akuntansi dagang daripada akuntansi jasa. Karena akuntansi jasa kan pasti kalau setiap transaksi itu dibuat semuanya kan. Nah, kalau di perusahaan dagang hanya ini yang diambil angkanya. Jadi untuk tanggalnya tuh bukan. Jadi untuk tanggalnya itu diambil tanggal 31 aja, soalnya kan bisa itu kan sampai tanggal 31. Jadi diambil aja tanggal 31. Jadi untuk mempostingnya kita ambil angka ini yang paling akhir ini merupakan amount-nya atau jumlah, kita ambil di kredit letaknya yaitu petty cash journal sebagai description, ref-nya PCJ 01 dan kreditnya yaitu 2.575.000 karena kita kan melakukan pengeluaran di petty cash journal ini, makanya petty cash kita berkurang di kredit sebesar 2.575.000 yang saldo sekarang petty cash kita yaitu 3 juta. Kemudian untuk contoh berikutnya, cash in bank. Cash in bank seperti petty cash tadi, tanggal 1 jika ada di neraca saldo nominalnya maka kita harus salin lagi ke buku besar ini. Kemudian ini juga seperti tadi, setiap apa yang bersangkutan dengan cash maka harus diposting ke buku besar ini. Contohnya, ini dari yang berhubungan dengan cash yaitu jurnal penerimaan kas, yang dimana seperti petty cash journal tadi kan di sininya ada amount kan ya, ada amount, maka yang diposting itu hanya jumlah ini. Itu juga mempermudah kita. Jadi untuk postingnya itu kita hanya mengambil angka-angka ini. Nah, untuk itu tanggal 31 cash receipt journal sebagai description, yang dimana di jurnal penerimaan kas ini kan menambah kas kita, makanya letaknya tuh di debit. Jadi jumlah kas kita 316.581.620 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yang mana lagi sih jurnal yang berhubungan dengan kas? Nah, ini jurnal pengeluaran kas, yang dimana kas kita berkurang di kredit.
seperti biasa kita mengambil angka untuk yang diposting itu adalah sebesar yang ini. Untuk di buku besar tinggal kita salin. Description sebagai cash payment journal, ref-nya yaitu CPJ 01 dan kredit kita meletakkan sesuai nominalnya dari jurnal khusus yaitu 69.285 juta rupiah. Yang sekarang jumlah cash in bank kita yaitu 247.296.620 rupiah. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, apa sih buktinya kalau kita tuh udah posting, biar nanti kalau kita ragu atau ada kesalahan, nanti kita bisa lihat nih bukti kita tuh udah posting ke buku besar tuh apa sih. Nah, jadi setelah kita posting ke jurnal khusus ke buku besar ini, kita bisa lihat nih, ini angka-angka ini merupakan bukti kalau kita tuh udah posting. Mungkin nanti akan terjadi kesalahan. Ya, makanya dari itu di sini membuat tanda postingnya kalau kita udah posting. Dan juga kalau dengan adanya rekapitulasi ini juga bisa mempermudah kita untuk memposting ke buku besar. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu account receivable. Nah, kan tadi aku bilang account receivable ini harga yang jumlah saldo yang paling akhir itu harus sama kan sama daftar saldo piutang. Nah, kita lihat yuk. Jadi, di tanggal 1 itu seperti biasa merupakan neraca saldo tanggal 30 November 2024 sebesar 61 juta. Kemudian, di mana lagi sih terjadi account receivable ini atau piutang ini? Nah, ini ada tanggal 21 yaitu terletak di Genera Journal yang dimana nih kita melakukan sales return. Nah, makanya dari itu account receivable kita tuh berkurang di kredit sebesar 1.776.000. Untuk itu, maka kita posting ke buku besar dengan nominal yang sama, dengan letak yang sama juga di kredit. Dan kemudian kita lihat juga tanggal 7 cash receipt journal. Sepertinya ini pembayaran piutang ya. Makanya terletaknya tuh di kredit. Soalnya kan kita menerima piutang dari orang. Makanya piutang kita tuh berkurang sebesar 23 juta. Apakah benar 23 juta? Kita lihat ya cash receipt journal. Nah, tanggal ini ya tanggal 7 yaitu konsumable 3 kita 23 juta berkurang di kredit dan kita posting ke buku besar. Kemudian ini tanggal 11, ini juga penerimaan piutang ya. Jadi piutang kita terletak di kredit karena piutang kita juga berkurang. Yang kemudian buktinya bisa terlihat di tanggal 11, 17 juta. Nah, kalau kita udah posting atau belumnya, untuk ini kita hanya mengisi ref sebelah sini. Ini sesuai dengan akun yang tertera. Misalkan untuk miscellaneous nih kenapa ada sih? Ya kan karena akun yang terjadi di sini tuh, akun yang ada di sini tuh akun yang tidak sering terjadi, makanya dibuat miscellaneous. Selanjutnya kita dapat account receivable tuh juga dapat dari sales journal. Nah, ini seperti tadi ya, yang kita buat tuh di buku besar hanya 69.540.000, bukan yang lain-lain. Dan kita mencatat tanggalnya tuh juga tanggal 31, tanggal akhir dari bulan Desember itu. Jadi kita posting 69.540.000 ke buku besar piutang di sebelah debit karena kita di sales journal itu pempiutang kita bertambah. Nah, makanya jumlah piutang kita untuk bulan Desember ini 88.764.000. Jadi, nominal ini sama ya dengan daftar saldo piutang yang sebelumnya tadi. Jadi, itu namanya benar ya, teman-teman. Dan selanjutnya, yang tadi juga contohnya ada di merchandise inventory, sama halnya dengan posting dengan akun receivable, cash in bank, dan petty cash. Cara postingnya juga sama. Tapi kita hanya di sini melihat yang jumlah ini. Apakah sama dengan daftar saldo persediaan tadi? Kita lihat lagi. Ya, sama ya teman-teman. Nah, selanjutnya akun payable.
Nah, untuk ini kita juga mempostingnya tuh sama dengan hal-hal yang sebelumnya tadi. Di sini kita melihat hanya saldonya saja, itu apakah sama? Sama ya dengan daftar saldo utangnya. Jadi, itu berapa contoh dari buku besar umum. Jadi cara postingnya itu sangatlah gampang dan tidak memerlukan banyak tabel-tabel, yang dimana hanya memposting bagian akhir dari jumlah setiap jurnal khusus atau beberapa transaksi yang memang tertentu, seperti tadi petty cash itu kan terletaknya di cash payment journal. Itu kan merupakan transaksi pengeluaran kas yang merupakan petty cash kita tuh menjadi bertambah. Jadi nggak semua transaksi itu dibuat tanggal 31 sesuai misalkan tanggal 11 nih kita ngapain sih gitu. Yang kayak gini kita postingnya tuh tanggal 20, yang tanggal 31 ini kita buat tanggal 31, tanggal 12 ini kita buat tanggal 12. Selanjutnya misalkan ini kita melakukan penjualan kendaraan tadi, kita membuatnya juga tanggal 13. Makanya tidak setiap transaksi kita buat yang di sininya tanggal 31. Nah, setelah kita membuat buku besar, nanti kita akan mendapatkan neraca saldo baru yaitu tanggal 31 Desember 2024. Di sini sudah tertera harga-harga atau jumlah-jumlah nominal yang baru, yang sebelumnya jumlah nominal ini tidak sama dengan jumlah nominal tanggal 30 November 2024. Mungkin ada beberapa akun yang sama dan juga ada beberapa akun yang tidak sama lagi angkanya. Nah, selanjutnya ada rekening koran, yang dimana rekening koran ini kita dapat dari bank, yaitu ini hanya berupa transaksi yang hanya berkaitan dengan kas, karena kan kas yang kita dapat itu sudah kita transfer ke bank. Nah, untuk itu ini isinya hanya berupa transaksi yang berhubungan dengan kas ya, teman-teman. Contohnya tanggal 1 bulan 12 ini merupakan saldo awal kita, yaitu 185 juta, yaitu kasnya di bank. Dan tanggal 7 itu contohnya juga penerimaan piutang. Penerimaan piutang itu kan menambah kas kita. Jadi kalau kas di perusahaan kita tuh bertambahnya di debit, tetapi kalau di bank itu setiap kas yang menambah itu bertambahnya tuh sebelah kredit. Makanya dari itu setiap hal yang menambah kas di bank itu letaknya di kredit, dan setiap hal yang mengurangi kas di bank itu letaknya di debit. Nah, ini merupakan saldo kita tanggal 31 Desember 2024 yang ada di bank. Saldo ini nanti akan sama nanti di laporan neraca paling akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian penyesuaian, yaitu dengan adanya bukti dokumen, yaitu bukti memorial. Jadi di perusahaan kita harus membuat jurnal penyesuaian, karena jurnal penyesuaian itu dibuat untuk mengupdate atau memperbarui saldo akun-akun perusahaan yang berpotensi, sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Ini penting banget loh, karena ada transaksi yang mungkin terjadi tetapi belum dicatat atau perlu disesuaikan agar nilai akun sesuai dengan kondisi real atau kondisi sebenarnya. Nah, untuk itu yang pertama adalah berdasarkan stock of name, saldo persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagangan sama dengan kartu persediaan. Maka, persediaan barang dagangan ini tidak perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian persediaan supplies 2.600.000. Nah, persediaan supplies kita tersisa 2.600.000. Jadi, di jurnal penyesuaian ini kita akan membuatnya untuk persediaan supplies ini yang berapa terpakainya. Jadi kita bisa cari berapa jumlah perlengkapan kita. Store supplies yaitu 7.600.000 dikurang dengan tersisanya berapa, yaitu 7.600.000. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yaitu 5 juta. Jadi akun yang dipakai adalah supplies expense
karena beban kita menambah sebesar 5 juta dan persediaan kita berkurang sebesar 5 juta. Selanjutnya, yaitu cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang akhir periode akuntansi. Nah, jadi buatnya kayak gini karena ada berapa toko yang mungkin tidak bisa lagi nih ditagih. Kemungkinannya tuh ada gak bisa ditagih piutangnya. Makanya mungkin nanti adanya cadangan kerugian. Jadi cadangan kerugian kita ditaksirnya tuh 5% dari saldo piutang dagang. Jadi 5% dari saldo piutang dagang yaitu sebesar 88.764.000. Nanti hasilnya tuh dikurang dengan allowance for doubtful debt, yaitu cadangan kerugian piutang, yaitu 4 juta. Jadi 5% dikali 88.764.000 dikurang dengan 4 juta ribu rupiah, maka dapatlah hasilnya tuh yaitu 438.000 rupiah. Akunnya bad debt expense, yaitu beban kerugian piutang yang bertambah di debit karena merupakan beban, dan allowance for doubtful debt, yaitu cadangan kerugian piutang kita bertambah di kredit sebesar 438.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk bulan Desember 2024. Yaitu building sebesar 1.400.000 dan equipment sebesar 1.350.000. Jadi, setiap aktiva tetap pasti melakukan penyusutan kecuali tanah. Jadi, maka dari itu, nominalnya kita salin aja yang ada di bukti memorial tadi. Akunnya yaitu depreciation of building expense, yaitu beban penyusutan gedung sejumlah 1.400.000 bertambah di debit, dan akumulasi penyusutan gedung bertambah di kredit sebesar 1.400.000. Dan begitu juga dengan depreciation of equipment expense, yaitu beban penyusutan peralatan bertambah sebesar 1.350.000 di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan juga bertambah di kredit sebesar 1.350.000. Nah, kemudian kita lanjut dari rekening koran per 31 Desember 2024 yang diterima oleh perusahaan, beban administrasi bank sejumlah 250 dan pendapatan bunga bank 7.450. Ini merupakan kesalahan perusahaan karena belum mencatatnya. Jadi, informasi rekening koran ternyata kita ada melakukan adanya transaksi beban administrasi bank dan pendapatan bunga bank. Jadi, untuk nyalinnya ke jurnal penyesuaian, bank service charge atau beban administrasi bank sebesar 250.000 bertambah di kredit, kas di perusahaan kita berkurang di kredit 250.000 rupiah, dan untuk pendapatan bunga, kas kita kan bertambah karena berupa pendapatan bertambah sebesar 7.450.000, dan juga interest income atau pendapatan bunga kita bertambah di kredit sebesar 7.450.000. Prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Beban sewa tahun 2024 adalah sebesar 1.350.000 rupiah. Nah, kita tinggal salin aja angkanya. Nah, jadi akun yang digunakan itu, kita membuat ini memiliki dua pendekatan, ada pendekatan neraca dan ada pendekatan beban. Jadi kali ini kita melakukan pendekatan beban, yaitu dengan beban kita bertambah di debit, yaitu beban sewa yaitu 1.350.000 rupiah, dan sewa dibayar di muka kita berkurang sebesar 1.350 rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ke penyesuaian berikutnya. Biaya listrik, air, telepon bulan Desember 2024 akan dibayar pada bulan Januari 2024 adalah sebesar 950.000. Akan dibayar. Maka di bulan Desember ini jadi beban dong buat kita. Dan juga menjadi utang kita. Karena kan dibayarnya tuh bulan Januari 2024. Nah, makanya kita membuatnya tuh water, telepon, and electricity expense kita bertambah, yaitu beban telepon, air, dan listrik kita bertambah di debit, dan
utang biaya kita juga bertambah di kredit sebesar Rp950.000. Jadi, untuk jumlah dari jurnal penyesuaian adalah Rp18.188.200.000. Kemudian, setelah kita membuat jurnal penyesuaian ini, semua nominal-nominal ini akan kita posting ke buku besar dengan bukti yang ada di sini, refnya, kalau kita sudah posting ke buku besar. Ini contohnya, seperti yang sudah kita posting, seperti cash in bank. Cara postingnya juga sama, tapi posting jurnal penyesuaian ini harus per akunnya yang kita posting. Ini tanggal 31 adjustment journal kita posting. Kemudian ada juga untuk allowance for doubtful debt dari adjustment journal juga kita posting. Di pemostingannya itu kita lakukan satu persatu dari akunnya. Nah, selesai untuk jurnal penyesuaiannya ya, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan jurnal penyesuaian tadi, kita selanjutnya melakukan pemostingan ke neraca lajur atau worksheet. Yang dimana di worksheet ini terdiri atas neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Kita lihat dari trial balance. Trial balance atau neraca saldo. Neraca saldo ini nominalnya kita ambil dari neraca saldo tanggal 31 Desember 2024. Yang di sini. Kita ambil dari ini. Kemudian yaitu adjustment atau penyesuaian, kita harus mempostingnya satu-satu per akun. Contohnya, dari jurnal penyesuaian, supplies expense harus kita salin dulu ke worksheet bagian supplies expense sebesar 5 juta setelah debit. Harus kita samakan ya posisi dan nominalnya agar balance. Kemudian contohnya lagi store supplies di kredit 5 juta. Kemudian kita lihat store supplies, nah di kredit 5 juta. Begitupun setiap akun yang ada di jurnal penyesuaian harus disalin semuanya ke sini. Bagi akun-akun yang tidak ada di neraca saldo ini, yang kemudian nanti akan ditambah di bawah ini, seperti bad debt expense ini. Kan di neraca saldo nggak ada nih nama akunnya. Nah, jadi di akhirnya tuh ditambah, misalkan penyesuaiannya tuh ada bad debt expense, ya udah kita tambah akunnya. Nah, langkah berikutnya nih sampai neraca nih gampang banget. Nah, after adjustment atau neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini tinggal kita salin doang. Cuman apabila ada penyesuaiannya, misalkan nih kas kita kan 247, 296, 620. Nah, kalau debit ditambah, kalau di kredit dikurang. Begitu seterusnya. Misalkan nih di neraca saldo debit, di adjustment debit ditambah. Jadi isinya tuh di debit. Jadi kalau tergantung dari neraca saldo sama adjustment aja sih, kita bisa lihat. Ini contohnya, ini kan di debit nih 7.600.000, terus dikurang 5 juta, jadi 2.600.000. Dibuatnya tuh di debit. Mana yang besar di situ dibuat. Misalkan ini yang besarnya kan debit, nah makanya dibuat di debit. Ini contohnya kredit. Nah, terus nanti ada juga di adjustmentnya tuh di kredit 1.400.000. Nah, jadi 43.600.000 ditambah 1.400.000. Jadi saldo di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu 45 juta. Begitu seterusnya. Nah, nanti ini merupakan jumlah-jumlahnya. Selanjutnya, income statement atau laba rugi. Laba rugi itu hanya berisi akun 4, 5, 8, 9. Jadi pendapatan kita yaitu dari sales dan dari interest income dan freight collected. Jadi selebihnya itu adalah beban-beban. Untuk sales return dan sales diskon itu bukan merupakan pendapatan ya, karena itu mengurangi dari penjualan kita. Jadi kita hanya menyalin yang ada dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita menyalin dari bagian sebelah sini. Jadi setelah kita salin lagi angka-angkanya, jadi kita akan mendapat jumlah segini. Kemudian untuk bagian balance atau neraca, kita hanya memasukkan kode akun dari 1, 2, dan 3.
Jadi di sini angka-angkanya tuh dapat dari after adjustment ini atau neraca saldo setelah penyesuaian ini. Kita hanya salin-salin doang di sini. Jadi setelah kita menyalin ini semua, kita nanti akan mendapatkan laba atau ruginya. Jadi perusahaan kali ini kita mendapatkan laba yaitu dengan jumlah 150.288.800 dengan tanda kalian bisa lah ya memahami, misalkan pendapatan kita tuh lebih besar daripada beban kita, berarti itu laba buat kita, begitu seterusnya. Misalkan nanti kalau beban kita tuh lebih besar daripada pendapatan, berarti itu rugi. Nah, jadi kalau untuk melihat balance nggak balance-nya itu setelah kita menghitung laba atau ruginya dari sebuah perusahaan ini. Ini kita lihat balance-nya. Jadi perusahaan kali ini kita laba. Selain itu, kalau laba atau tidaknya, kalau laba kan ininya jarak gitu kan, berjarak gitu. Nah, kalau rugi itu ininya berdempet di sini. Nah, itu kalau tanda rugi. Nah, untuk neraca lajur ini mudah sih, cuman ketelitian doang sama tinggal salin-salin doang kuncinya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Itu merupakan langkah setelah penyesuaian. Nah, itu dia materi part 2 siklus akuntansi. Di video terakhir atau part 3, kita bakal bahas 3 jenis laporan keuangan sampai neraca saldo setelah penutupan. Jangan lupa nonton lanjutannya ya.